Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Anak-anak Tuhan yang diberkati, jemaat Tuhan yang diberkati. Wajah-wajah yang sukacita. Mari kita mau bersemangat datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau rindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu hari lepas hari dalam hidup kami. Sepanjang minggu sudah kami lewati, sehingga pagi ini kami bisa kembali berada di dalam rumah-Mu. Kami mau siapkan hati kami dan seluruh kehidupan kami. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biar dengan segala pujian pengagungan kami mau senangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Kau bertahta atas pujian kami. Kau beracara di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan menerima berkat Tuhan. Sehingga kami boleh pulang dengan sukacita, dengan kekuatan baru, dengan kesembuhan, dengan semangat yang baru yang dari Tuhan. Dan kami boleh terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biar segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya Kau akan hadir di tempat ini Tuhan. Kau akan mengurapi setiap kami dan Kau akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biar hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Mari saudara kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan.
Ada di antara mereka yang memiliki semboyan atau mengeluarkan pernyataan bahwa hidup adalah uang. Artinya setiap waktu dia terus mengejar, mencari, dan mengejar uang. Segala kesempatan yang ada dia pergunakan untuk mencari uang, untuk mengejar uang. Padahal seringkali kita mendengar dan melihat uang itu bagaikan kereta api dengan gerbong-gerbongnya yang sedang berjalan, dan kita ada di belakang gerbong kereta api tersebut. Artinya tidak akan pernah tercapai kepuasan dalam hal keuangan. Ada orang berkata bahwa hidup adalah jabatan. Seseorang terus mengejar jabatan, terus berupaya mendapatkan satu jabatan dengan cara korupsi, dengan cara yang tidak halal, mungkin dengan cara juga memakai kuasa kegelapan, pergi ke dukun supaya di kantor memiliki jabatan yang basah, sehingga dengan jabatan kedudukan yang basah dia bisa meraup uang sebanyak mungkin. Padahal dirinya sudah kaya dan terus mengejar jabatan supaya lebih kaya lagi. Tidak jarang kita mendengar seorang pejabat akhirnya masuk ke dalam penjara karena dengan jabatan dia mempergunakan uang yang tidak sah untuk keperluan pribadinya. Di dalam organisasi-organisasi massa, di dalam organisasi kegerejaan, tidak sedikit juga orang yang mengejar jabatan, berupaya memegang satu jabatan, mempertahankan jabatan dengan berupaya menyogok anak buah, menyogok orang-orang yang ada di bawahnya supaya terus mendukung dia ada dalam jabatan tersebut. Tidak jarang orang saling menjatuhkan hanya sekedar untuk mendapatkan jabatan, sebab mereka pikir dengan memiliki jabatan aku bisa mencari uang, aku bisa mendapatkan uang dengan berbagai cara. Memang ada juga orang yang memiliki jabatan, hal itu dipergunakan sebagai amanah, sebagai suatu tugas untuk menyejahterakan rakyat. Ada orang juga yang berkata hidup adalah hobi. Artinya selalu dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan hobi di dalam kehidupannya, yang merupakan kesenangan di dalam kehidupannya. Jadi kehidupannya selalu dan selalu berdasarkan hobi yang dia miliki. Ada orang yang berkata hidup adalah bekerja, selalu terus bekerja dan bekerja. Tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk suami, istri, anak-anak. Pokoknya bekerja dan bekerja. Ada orang yang berkata hidup adalah kemewahan, mengejar terus kemewahan, terus berupaya supaya hidup di dalam kemewahan, sekalipun uang yang dia miliki adalah uang dari pinjaman terhadap orang lain. Yang penting aku hidup mewah dan dilihat oleh orang lain, dia hebat. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi semboyan pernyataan yang suka kita dengar berbeda dengan semboyan yang harus kita katakan. Sebagai orang yang sudah ditemukan
harus memiliki semboyan hidup yang berbeda dengan perilaku manusia yang tidak mengenal Tuhan. Pernyataan kita harus merupakan pernyataan yang berdasarkan firman Tuhan. Pernyataan yang keluar dari mulut kita, semboyan hidup yang keluar dari mulut kita harus dilatar belakangi oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Dan saya berdoa bagi jemaat di tempat ini, dan bagi mereka yang akan melihat lewat YouTube nanti, supaya kita semua menjadi orang yang memiliki semboyan hidup, memiliki pernyataan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab ketika kita memiliki semboyan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, pernyataan yang keluar dari mulut kita sesuai dengan firman Tuhan, itu akan berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan. Filipi pasal 1 ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus. Silakan jemaat. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Rasul Paulus memiliki semboyan. Hidup adalah Kristus. Rasul Paulus mengeluarkan satu pernyataan yang berkata, hidup adalah Kristus. Dan saya juga berdoa bagi saudara semua supaya memiliki semboyan hidup. Keluar pernyataan dari kehidupan kita masing-masing. Hidupku adalah Kristus. Haleluya. Saya bertanya, siapa kira-kira di antara saudara yang ingin punya semboyan seperti hal ini? Silakan angkat tangan. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Silakan duduk saudara. Semboyan artinya perkataan yang pendek sebagai tuntunan hidup. Jadi kalau Rasul Paulus katakan hidupku adalah Kristus, maka seluruh kehidupannya dituntun oleh perkataan hidupku adalah Kristus. Seluruh kehidupannya sejak dia berkata-kata sampai akhir hayatnya, dia dituntun oleh perkataannya. Kemudian yang disebut dengan pernyataan, artinya Rasul Paulus memberitahukan bahwa aku hidup adalah Kristus. Di dalam sebuah pernyataan harus ada bukti-bukti nyata. Di dalam pernyataan harus ada kebenaran yang dilakukan. Artinya bukannya sekedar omong saja, bukannya sekedar omong doang, namun ada bukti. Kalau saya berkata hidupku adalah Kristus, maka harus dibuktikan perkataan saya. Kalau sidang jemaat berkata hidupku adalah Kristus, mari kita buktikan ke dunia, ke orang-orang sekeliling kita, bahwa kita hidup adalah Kristus. Supaya lewat kehidupan kita Tuhan dipermuliakan. Supaya lewat kehidupan kita dunia melihat bahwa sungguh ada Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Hidupku yang kuhidupi sekarang bukan karena aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika seseorang berkata hidupku adalah Kristus, maka jelas bahwa di dalam diri orang itu Kristus yang bekerja.
Di dalam segala perilaku orang tersebut, Kristus yang bekerja. Dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam pemikiran, Kristus yang bekerja. Hidupku adalah Kristus. Kalau Rasul Paulus berkata, sesungguhnya, artinya sebenar-benarnya, tidak ada yang lain tujuan hidupku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tujuan hidupku adalah Kristus. Kalau Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Kalau Rasul Paulus berkata, tujuan hidup saya hanyalah Kristus, maka Rasul Paulus harus membuktikan bahwa dia hidup di dalam Kristus. Seluruh kehidupannya adalah Kristus. Sebelum Paulus bertobat, kita mengenal ceritanya dalam Kisah Rasul pasal 9. Kita membaca, dia adalah seorang penganiaya, pengikut Tuhan. Dia meminta surat kepada imam besar, kepada ahli Taurat, untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk memenjarakan mereka, bahkan untuk membunuh mereka, pengikut Kristus. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 juga di sana dikatakan, Yesus menjumpai Saulus. Kemudian Saulus bertanya ketika terang yang sangat dahsyat itu datang kepadanya. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah orang yang engkau aniaya. Ketika seseorang menganiaya orang yang percaya kepada Kristus, ketika seseorang mengganggu kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, ketika seseorang merusak kehidupan orang percaya, maka dia berhadapan langsung dengan Yesus Kristus. Sebab di dalam diri orang percaya ada Kristus. Orang percaya adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalamnya. Setiap orang yang terus merusak kehidupan orang percaya, dia akan selalu berhadapan dengan Kristus. Berhadapan dengan Raja di atas segala raja. Berhadapan dengan Hakim seluruh dunia ini. Berhadapan dengan Tuhan yang adalah Alfa Omega, penguasa langit dan bumi. Paulus berkata, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus. Artinya Rasul Paulus tidak dipengaruhi oleh pendapat-pendapat orang lain. Dia tidak dipengaruhi oleh tingkah laku orang lain. Dia tidak dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan yang lain. Pernyataan ini timbul dari dalam hati yang tulus dan murni. Dia berkata, hidup adalah Kristus. Dia memiliki semboyan, hidup adalah Kristus. Dia memiliki pernyataan, hidup adalah Kristus. Perkataan yang keluar dari mulut Paulus adalah perkataan yang terucap ketika Paulus ada di dalam penjara di kota Filipi. Dengan kata lain, sekalipun aku di penjara, sekalipun aku mengalami kesengsaraan, sekalipun aku didera, sekalipun aku mengalami penderitaan, tetap hidup adalah Kristus. Saudara, dengan kata lain, seseorang yang berkata hidup adalah Kristus,
dia tidak akan dipengaruhi oleh penderitaan, kesengsaraan, dan kesusahan hidup. Mungkin seringkali kita mendengar seseorang dulu berkata hidup adalah Kristus, tetapi ketika penderitaan datang, ketika kesengsaraan datang, ketika penyakit datang, dia berkata, sekarang hidup bukan Kristus. Sebab aku hidup di dalam Dia, namun mengapa penderitaan menimpa aku, kegagalan menimpa aku, kesengsaraan hadir dalam kehidupanku. Seandainya hidup adalah Kristus, tentu aku tidak mengalami penderitaan, aku tidak mengalami kesengsaraan, aku tidak akan mengalami sakit penyakit, aku tidak dipermalukan oleh orang lain. Benarkah hidup adalah Kristus? Seperti yang demikian. Hidup adalah Kristus bukan berarti dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan selalu berjumpa dengan hal-hal yang membahagiakan dalam kehidupan ini. Memang setiap orang yang percaya kepada Kristus akan diberi kebahagiaan oleh Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tetapi kebahagiaan yang datang ketika kita berkata hidup adalah Kristus, harus kita waspadai apakah kebahagiaan itu dari materi, dari kekayaan, dari usaha yang berhasil, atau kebahagiaan itu datangnya dari Kristus. Ketika kita usahanya berhasil, mengalami kemajuan, kita bisa berbahagia karena hal-hal tersebut. Tetapi kebahagiaan dalam hal tersebut akan menjadi hilang pada saat kemerosotan terjadi dalam upaya kita, dalam usaha kita. Namun kebahagiaan yang dari Kristus, sekalipun Rasul Paulus di penjara, dia berkata, hidup adalah Kristus. Semboyan artinya tuntunan hidup. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Rasul Paulus harus ada bukti-buktinya, harus sebenar-benarnya. Mari kita perhatikan apakah benar Paulus yang berkata hidup adalah Kristus. Apakah benar ada bukti hidup yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, orang yang berkata hidup adalah Kristus memiliki keinginan meneladani Kristus. Kalau saya berkata, kalau saudara berkata hidup adalah Kristus, berarti seluruh kehidupan kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan ini. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Efesus, Kristus telah mempersembahkan hidupnya menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Paulus meneladani Kristus. Kristus menderita, Kristus sengsara, Kristus disalibkan, Kristus mati untuk menanggung dosa-dosa manusia. Paulus meneladani Yesus Kristus. Dia banyak mengalami kesengsaraan, dia banyak mengalami penderitaan, dia banyak mengalami kesusahan, dia banyak mengalami gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak senang kepadanya. Namun apapun yang terjadi, dia tetap meneladani Yesus Kristus. Di dalam kitab Ibrani di sana dikatakan, kamu dalam menghadapi kehidupan ini, menghadapi permasalahan ini belum sampai mencucurkan darah. Yesus
yang tidak bersalah. Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, namun dia harus dihakimi. Dia harus disalib. Dia harus mencurahkan darah, menanggung dosa-dosa manusia. Paulus meneladani. Dengan kata lain, penderitaan yang dia alami tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami. Kesusahan yang dia alami tidak sebanding dengan kesusahan Yesus Kristus. Kesengsaraan yang dialami tidak sebanding dengan kesengsaraan yang dialami Yesus Kristus. Caci maki tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Orang yang berkata hidup adalah Kristus, maka dia harus membuktikan dia menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Untuk itulah orang percaya dipanggil dan dipilih menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kalau kita semua memiliki semboyan, memiliki penyataan hidup pada Kristus, mari saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, teladani kehidupan Kristus. Dari mana kita bisa belajar? Dari mana kita bisa mengerti untuk menjadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita? Baca Alkitab, renungkan Alkitab, baca terus, baca terus. Saulus, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di kota Damsyik, dia pergi ke daerah Aram. 3 tahun di sana, dia terus berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Dia terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, terus berupaya mengenal Tuhan Yesus, sampai keluar semboyan, hidupku adalah Kristus. Mari pelajari terus, berupaya terus mengenal Kristus. Seperti Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku ingin engkau mengenal dia dan kebangkitannya, mengenal kematiannya. Orang yang berkata hidup dalam Kristus harus berupaya terus mengenal akan Kristus, harus terus mempraktekkan kehidupan Kristus dalam dunia ini. Mungkin kita berkata, saya adalah pengikut Kristus. Ya, benar. Jika kita juga mengikuti jejak langkah Kristus. Yang kedua, orang yang berkata hidup adalah Kristus mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Kristus. Kita perhatikan 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Silakan sidang jemaat baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Rasul Paulus katakan, sekalipun manusia lahiriah kami merasa, sekalipun mengalami gangguan dalam kesehatan tubuhku, sekalipun aku mengalami kesusahan karena ada kesakitan dalam tubuhku, sekalipun ada penyakit dalam tubuhku,
tidak tawar hati. Sekalipun doaku belum dijawab olehnya, aku tidak akan tawar hati. Sekalipun aku tidak mencapai kesuksesan pada saat ini, aku tidak tawar hati. Sekalipun rencanaku gagal, aku tidak akan tawar hati. Sekalipun aku mengalami kekurangan, aku tidak akan tawar hati. Kembali saya ingatkan, ketika kekurangan melanda kehidupan kita harus pelajari mengapa kita hidup berkekurangan dalam hal keuangan. Mungkin ada kebiasaan hidup yang boros dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada istilah besar pasak daripada tiang. Kita menggunakan uang hanya untuk memuaskan keinginan tubuh jasmani kita, bukan untuk kebutuhan hidup kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, orang yang berkata hidup adalah Kristus, maka dia harus mempercayakan seluruh aspek kehidupannya kepada Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 11 ayat 27, saya akan bacakan dalam edisi yang terbaru. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Tanpa menyebut banyak hal lain lagi. Bebanku sehari-hari, yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah bernyala-nyala hatiku? Ketika Rasul Paulus dalam kehidupan sehari-harinya banyak mengalami permasalahan, bukan hanya soal lapar dan dahaga, tetapi penderitaan, kesusahan, siksaan datang. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang hidup. Dia tahu Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang ada, Tuhan yang hadir dimanapun Rasul Paulus berada. Orang yang berkata hidup adalah Kristus, mereka harus mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Suatu ketika Rasul Paulus berkata, 3 kali dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, cabut duri dalam dagingku, cabut penderitaanku, cabut kesusahanku, cabut penyakitku. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya sekalipun engkau sakit, sekalipun engkau menderita, sekalipun engkau sengsara, perhatikan kasih karunia Allah yang sudah Dia berikan kepadamu. Engkau yang berdosa, yang seharusnya menerima murka Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, engkau tidak menerima murka Allah. Engkau dulu hamba dosa, tetapi karena kasih karunia Tuhan, sekarang engkau menjadi hamba kebenaran. Dulu engkau adalah budak dosa, budak di hadapan Allah, budak setan. Oleh kasih karunia engkau percaya kepada Yesus, kini engkau bukan lagi menjadi budak, tetapi menjadi anak-anak Allah. Percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Dia akan terus mengawasi kehidupan kita, terus akan bekerja dalam kehidupan kita, terus menyertai kita, terus memberikan yang terbaik bagi kita semua. Jangan mempercayakan kehidupan kepada uang.
uang tidak memiliki kejujuran. Percayakan hidup kepada Tuhan. Pernah kita mendengar ada seseorang yang berkata, dengan uang kita bisa melakukan segala sesuatu. Dengan uang kita bisa mendapatkan sesuatu. Dengan uang kita bisa membeli kesehatan tubuh jasmani ini. Dengan uang kita bisa menjadi orang yang sehat terus-menerus. Suatu ketika dia ditimpa satu penyakit yang menurut dokter tidak bisa disembuhkan. Asalnya dia mempercayai uang bisa memberikan kesehatan kepadanya. Asalnya dia percaya bahwa uang bisa membeli kesehatan. Asalnya dia berkata, uang adalah segala-galanya bagiku. Aku bisa hidup di dalam kebahagiaan. Aku bisa hidup di dalam kemakmuran. Aku bisa hidup di dalam kemewahan. Aku bisa hidup di dalam kesehatan yang terus-menerus. Tetapi ternyata uang tidak memberikan semuanya itu. Ketika dokter berkata, penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Lalu dia berkata, aku banyak uang. Ketika itu dia membawa sekoper uang yang nilainya sangat besar, sangat tinggi. Tetapi setelah dokter berkata, penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Oh, dia membuka kopernya, dia menghamburkan uangnya, dan dia berkata, ternyata uang adalah pembohong. Uang adalah mamon. Mamon adalah setan. Setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Orang yang terus mempercayakan kehidupannya kepada uang, perhatikan, suatu ketika uang akan mengalami kehabisan dalam diri kita. Artinya, uang selalu akan berkurang dalam kehidupan kita. Uang tidak bisa menjamin seluruh kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan yang pasti terhadap kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa memberi jaminan masa depan yang penuh harapan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita melewati permasalahan itu. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita naik terus dan bukan turun. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi orang-orang yang terpandang di hadapan dunia ini. Percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, orang yang berkata hidup adalah Kristus, berarti dia menjadi orang yang siap dibentuk oleh Tuhan. Siap dibentuk oleh Tuhan. Artinya, orang yang berkata hidup adalah Kristus, tidak ada upaya di dalam dirinya untuk menjadikan saya harus menjadi ini, saya harus begini, saya harus begitu. Tidak. Orang yang berkata hidup adalah Kristus, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena Kristus yang akan membentuk kehidupannya. Firman Tuhan berkata, saudara dan saya bagaikan tanah liat, benda mati, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada kehidupan. Tetapi ketika tanah liat ada di tangan penjuna, tanah liat bisa dibentuk, tanah liat bisa dijadikan sesuatu yang bernilai harganya. Itulah kehidupan orang yang berkata hidup adalah Kristus,
Dia memberikan kehidupannya. Tuhan, bentuklah aku. Harus ada kesadaran penuh dalam diri kita. Aku adalah tanda di tangan benjunan. Suka-suka Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Ketika Yesus menjumpai Saulus, Yesus berkata kepada Ananias, Ananias, jumpai seseorang yang bernama Saulus. Kemudian Ananias berkata, Tuhan, bukankah Saulus penganiaya umatmu? Bukankah Saulus pergi ke kota ini untuk membinasakan pengikut-pengikutmu? Tetapi Tuhan berkata, pergilah ke sana. Dia akan kupakai menjadi pemberita kabar baik bagi bangsa-bangsa. Aku akan menyatakan kepadanya betapa dia harus menderita karena pembentukan yang kulakukan. Rasul Paulus mendengar bahwa dirinya akan dibentuk. Rasul Paulus mendengar bahwa akan banyak penderitaan yang dia alami, akan banyak kesengsaraan yang dia alami, akan banyak kesusahan yang dia akan alami. Tetapi Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Maka dia berkata, Tuhan, bentuklah aku sesuai kehendak-Mu. Kegagalan dalam kehidupan kita seringkali didasari oleh kehidupan yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kegagalan dalam aspek kehidupan kita seringkali terjadi karena kita tidak mau dibentuk menurut kehendak Tuhan. Tuhan, aku ingin menjadi pot bunga yang indah. Tuhan, aku ingin menjadi tempayan. Tuhan, aku ingin menjadi bejana yang indah. Aku. Bukan kita yang menentukan bagaimana kehidupan ini, tetapi Tuhanlah yang menentukan kehidupan kita. Saudara, minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada lukisan yang rusak, siapa yang paling tepat membereskan, memperbaiki lukisan itu? Sang pelukis. Biar kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk. Tuhan tidak akan membentuk kita menjadi bentuk yang sia-sia. Tuhan tidak akan membentuk kita menjadi sampah bagi dunia ini. Tuhan akan membentuk kita menjadi orang terhormat, menjadi orang disegani, menjadi terang, menjadi garam, menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Rasul Paulus berkata, aku adalah rasul yang paling hina. Dulu aku melakukan kejahatan. Dulu aku merusak kehidupan orang percaya. Dulu aku mengacaukan mereka yang beribadah. Tetapi pada saat ini, aku percaya Tuhan akan membentuk kehidupanku. Jangan mau diintimidasi oleh setan. Hai, masa lalumu rusak. Hai, kehidupan masa lalumu hancur. Yesus tidak akan mungkin membantu kehidupanmu menjadi sesuatu yang baru. Jangan percaya. Sekalipun engkau rusak masa lalumu, Yesus bisa menjadikan baru. Sekalipun dulu engkau dijadikan sampah oleh orang lain,
Yesus menjadikan engkau berharga, karena Dia akan membentuk kehidupan. Sekalipun engkau mengalami kegagalan di masa yang lalu, jangan takut. Yesus bisa membentuk engkau menjadi orang yang berhasil, karena Dia memiliki kuasa. Dia memiliki kekuatan. Baginya tidak ada mustahil untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Berikan dirimu, Tuhan, bentuklah aku. Tuhan, bentuklah aku sesuai kehendak-Mu. Yang keempat, jika seseorang berkata hidup adalah Kristus, maka orang tersebut harus siap melakukan kehendak Kristus, bukan kehendak pribadinya. Sebab kehendak pribadi kadang-kala dikuasai oleh kedagingan. Perbuatan daging telah nyata, Rasul Paulus katakan, perbuatan daging musuh Allah. Perbuatan daging tidak berkenan kepada Allah. Siap melakukan kehendak Kristus. Dulu Paulus berkata, aku ingin melakukan yang baik, ternyata yang tidak baik kulakukan. Aku ingin melakukan yang benar, ternyata bukan yang benar yang kulakukan. Sekarang setelah dia bertobat, setelah dia menjadi seorang rasul, dia berkata, aku siap melakukan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Demikian dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai dengan 24. Sekarang sebagai taman roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Rasul Paulus berkata bahwa dia berada dalam pembentukan Tuhan. Dia banyak mengalami kesengsaraan. Dia banyak mengalami kesusahan. Apa yang dikatakan? Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Pembentukan yang terjadi dalam diri Saulus atau Paulus adalah pembentukan yang menurut kehendak Tuhan. Pembentukan yang seturut dengan rencana Tuhan. Apapun kesengsaraan yang menimpa kehidupannya, apapun penderitaan yang menimpa kehidupannya, apapun kesakitan yang dia alami, dia tetap berkata, aku akan tetap melakukan kehendak Tuhan. Dulu engkau rajin beribadah kepada Tuhan, namun karena ada masalah dalam perdagangan, karena masalah-masalah dalam kehidupan keluarga, kemudian tidak menjadi rajin ke gereja. Harus berubah. Beribadahlah kepada Tuhan bukan karena ada masalah atau tidak masalah. Beribadah kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Beribadah kepada Tuhan untuk meninggikan namanya, untuk menyembah Dia. Beribadah kepada-Nya untuk mengucap syukur kepada Allah. Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Maka dia memberikan dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kisah Rasul pasal 21
ayat 10 sampai dengan 13. Demikian dikatakan firman Tuhan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, inilah kata Roh Kudus, beginilah pemilik ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa. Mendengar itu kami bersama-sama orang di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Namun Paulus menjawab, mengapa kamu menangis sehingga membuat hatiku hancur? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekalipun aku harus mati karena memberitakan firman Tuhan, Rasul Paulus katakan, aku tidak akan mundur. Inilah ciri-ciri orang yang berkata hidup adalah Kristus. Dia tidak akan mundur sekalipun mengalami kesusahan dalam melakukan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 demikian dikatakan dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus dibentuk oleh Tuhan. Paulus melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan dia berkata, darahku mulai dicurahkan. Akhir hidupku semakin dekat. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau kita hidup dan mengeluarkan pernyataan hidup adalah Kristus, kalau kita memiliki kesemboyan hidup adalah Kristus, itulah yang terbaik bagi kita. Berarti kita menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Berarti kita berkata, Tuhan, inilah hidupku. Kita tahu hidup kita di mezbah Tuhan. Tangannya yang akan membentuk kehidupan kita. Tangannya akan terus membentuk kehidupan kita sampai serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Sehingga pada saatnya nanti kita akan ditinggikan olehnya. Kita akan dimuliakan olehnya. Kita akan ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan. Kita akan dipuji olehnya. Dia berkata, sabaslah hai hambaku yang setiawan. Sekian firman Tuhan. Aku berdoa bagi jemaat di tempat ini, dan mereka yang melihat acara ini lewat YouTube. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka, membawa mereka pada satu keputusan, pada satu pernyataan, pada satu perkataan, hidup adalah Kristus. Di dalam nama Yesus terjadilah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah terus firman ini kami ingat. Biarlah firman-Mu terus
tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Biarlah firman ini menjadi landasan dalam kehidupan kami, bahwa sungguh di tangan-Mu lah kehidupan kami dibentuk menjadi yang indah, lebih indah dan lebih indah lagi dibandingkan hari-hari yang lain. Sebab itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dalam peribadatan. Biarlah kuasa peribadatan hadirnya Allah dalam kehidupan kami dalam peribadatan ini. Selalu kami memuliakan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami memuliakan Tuhan. Saudari kasih dalam nama Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan hibur dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya.